Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safrin Taris, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium gelombang 44, dilaksanakan secara online dengan pelaksana Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini saya akan membahas optimalisasi lab komputer, yaitu cara cepat dan tanpa ribet. Yaitu ada 4 yang akan dimuat dalam video ini. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan AI. Yang kedua, pengelolaan data secara online. Yang ketiga, mencari artikel atau jurnal secara online. Yang keempat, membuat podcast dari teks. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Kita masuk pada materi pertama, yaitu bagaimana merancang pembelajaran menggunakan AI. Kita gunakan Microsoft Edge. Kemudian kita ketikkan di sini adalah kita gunakan turunan dari AI adalah Copilot. Ya. Sekarang kita masuk di halaman website Copilot. Nah, ini adalah halaman awal dari Copilot. Kita bisa chatting, hai, nah, dan dia akan balas, apa kabar? Nah, sekarang kita ingin misalkan mau membuat panduan praktikum atau LKPD praktikum dengan materi asam dan basa. Maka kita buat saja, buatin dong LKPD praktikum materi tentang asam dan basa. Lengkap ya dengan langkah kerjanya serta alat dan bahan. Ya, kita enter. Nah, ini LKPD-nya tentang praktikum asam dan basa, tujuannya, kemudian alat dan bahannya, kemudian langkah kerjanya, kemudian hasil dan analisisnya, kesimpulannya. Kita ingin meminta misalkan daftar pustaka. Buatkan dong daftar pustakanya. Ya. Ini dia daftar pustakanya terkait tadi. Nah, sekarang kita pinginnya mau membuat bahan ajarnya, maka kita gampang saja tinggal kita ketikkan, buatin juga dong bahan ajar sesuai dengan materi asam dan basa. Ini dia yang dibahas. Di sini adalah materi asam dan basa, pengertian asam dan basa. Nah, ini basa, kemudian teorinya, indikator asam dan basa, ada indikator alami, ada indikator buatan, reaksi antara asam dan basa. Nah, kita ingin minta lengkapin dong bahan ajarnya dengan daftar pustaka. Ya, ini dia bahan ajarnya. Kita minta tadi adalah dilengkapi dengan daftar pustaka. Ya, ini dia daftar pustakanya. Demikian penggunaan AI dalam mempermudah Bapak Ibu guru untuk membuat perencanaan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang bagaimana pengelolaan data secara online menggunakan Start Kingdom. Yang pertama adalah kita buka Google Chrome. Pada mesin pencarian Google Chrome kita ketik Start Kingdom. Kemudian kita masuk di alamat website Start Kingdom itu sendiri.
Ada beberapa pilihan yang akan kita gunakan statistik secara online. Yang kita gunakan adalah terkait dengan uji T berpasangan. Apa itu uji T berpasangan? Ya, kita tanyakan lagi sama Copilot. Apa sih uji T berpasangan itu? Ya, kita tunggu jawabannya. Ya. Metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua data yang berasal dari satu kelompok sampel yang sama. Nah, kita kembali di bagian situs Stat Kingdom. Nah, sekarang kita masuk, kita ambil di poin ke-7, yaitu uji T berpasangan. Nah, sekarang di bagian ini, kita masukkan data paling bawah ini adalah sebelum dan setelah. Saya sudah sediakan data. Ya, kita buka datanya. Kemudian kita copy data ini. Ya, kita masukkan di Stat Kingdom atau uji T, kita paste, kemudian data setelahnya, data akhirnya kita ambil, kita copy, kemudian kita paste. Karena ini bahasa Inggris, kita bisa rubah ke bahasa Indonesia. Kita cek, kita cari bahasa Indonesia, translate, ya. Kemudian kita hitung. Kita klik hitung. Nah, ini hasil dari bacaan untuk uji T. Akan ditampilkan di sini penjelasannya dari awal sampai akhir, kemudian ditampilkan juga adalah grafik. Inilah untuk uji T. Semoga memudahkan Bapak dan Ibu guru dalam menganalisis data. Demikian materi tentang bagaimana kita menggunakan statistik secara online. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu terkait dengan mencari jurnal atau artikel secara online. Yang pertama adalah kita menggunakan Google Chrome. Pada menu pencarian Google Chrome kita ketiknya Google Scholar. Ya. Kemudian kita masuk pada websitenya Google Scholar. Selanjutnya kita akan mencari judul artikel atau jurnal yang kita butuhkan. Kita ambil saja adalah Deep Learning. Ini merupakan tampilan jurnal atau artikel yang ditampilkan atau yang ada pada Google Scholar. Di samping kiri ada tahun penerbitan. Kita ambil saja tahun 2025. Kemudian kita ambil jurnal yang paling atas, kita klik. Ya. Kemudian kita download jurnal ini dalam bentuk PDF. Nah, sekarang kita sudah download. Kita cari tempat penyimpanan file ini yang telah kita download tentang jurnal, ya, ini dia. Nah, sekarang file ini kita akan buka dengan cara klik kanan, open wide. Kita buka dengan menggunakan Microsoft Edge. Ya, sudah terbuka. Nah, sekarang kita ingin cari apa yang dibahas pada jurnal ini. Nah, kita lihat bahwa ini adalah menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita ingin cari dan kita gunakan dengan menggunakan Copilot, yaitu di bagian kanan atas kita klik. Nah, sekarang di sini kita akan tulis, kita minta rangkuman atau ringkasan secara umum apa pembahasan yang ada pada jurnal yang ada di samping. Kita tulis apa pembahasan yang ada di sampingnya. Kita enter. Nah, dengan sendirinya Copilot memberikan informasi bahwa jurnal yang sedang kamu lihat berjudul Deep Learning Based Software. Nah, di sini artikel ini mencakup berbagai bidang dalam siklus pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Nah, ini adalah bagaimana kita mengambil
artikel, jurnal, kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia walaupun itu dalam bahasa Inggris dengan menggunakan Copilot. Nah, demikian materi tentang bagaimana kita mencari artikel atau jurnal di Google Scholar. Sekarang kita sudah berada pada poin yang keempat, yaitu bagaimana membuat podcast dengan menggunakan teks. Sekarang kita menuju ke Google Chrome, kita buka tab baru, kemudian di bagian ini kita ketikkan notebook IM. Kita klik, kemudian kita masuk pada alamat website notebook IM. Pada bagian ini sekarang kita klik notebook, kita klik OK. Sekarang kita ingin membuat podcast dengan menggunakan ini. Nah, sekarang tadi kita sudah mendownload file dalam bentuk PDF. Sekarang kita masukkan file tersebut ke dalam ini sehingga menghasilkan sebuah podcast. Kita buka buat baru. Sekarang kita upload. Tadi di bagian download, pada bagian atas kita klik open. Kita tunggu. Nah, sekarang ini sudah diterjemahkan. Nah, sekarang kita buat. Dan ketika kita buat ini dalam bentuk podcast ini akan membutuhkan waktu beberapa menit tergantung dari banyaknya yang akan diterjemahkan dan jaringannya. Ya, videonya, podcastnya sudah selesai. Sekarang kita dengarkan hasil dari eh, kata atau kalimat yang diambil dari PDF. Kita buat teks tersebut menjadi podcast. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bahas lebih dalam nih soal deep learning, atau DL ya kita sebutnya. Ini kan AI yang belajar dari data super banyak, gitu. Nah, kita lihat gimana DL ini lagi mengubah landscape software engineering atau SE. Betul. Sumber kita kali ini bukan main-main loh. Sebuah riset akademis yang komprehensif banget, nyisir lebih dari 600 penelitian. Wah, banyak ya? Iya, dan yang keren, riset ini nggak cuma fokus ke satu area kecil, tapi lihat gimana DL dipakai di semua area utama SE. Menyeluruh gitu. Nah, ini pentingnya. Kenapa ini relevan buat Anda? Ya karena ini ngasih kita helikopter view lah. Kita nggak cuma ngomongin teknik DL-nya yang canggih, tapi gimana sih? Ini beneran bantu tugas sehari-hari, mulai dari bikin requirement awal sampai nanti maintenance. Jadi Anda bisa dapat gambaran besarnya gitu. Oke, menarik. Mari kita bongkar ya. Temuan utamanya ini cukup bikin kaget sih. Ternyata DL udah masuk ke semua 12 bidang utama SE yang mereka survei. Semuanya. Wow, semua ya? Iya. Dari rekayasa kebutuhan, bikin kode otomatis, cari kode, deteksi bug, sampai bantu kolaborasi antar developer. Kita coba bahas beberapa yang paling kelihatan. Itulah hasil bagaimana kita membuat teks menjadi podcast. Demikian materi ini semoga bermanfaat dan memudahkan Bapak dan Ibu guru untuk menggunakan dalam proses belajar mengajar. Demikian video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.